Halo, selamat siang. Di sini sekarang masih udah siang. Cuman agak-agak mendung, jadi nggak terlalu panas. Sekarang saya lagi sama Fandi. Fandi ini adalah dulu adik kelas ya, Fandi? Iya, Adik kelas SMA SMP ya? SMP 2 ya. SMP 2, SMA SMP 1. 1 Pekalongan. Ya, Pekalongan. Nah, ada yang unik tuh, saya kemarin kaget lihat Fandi ngeposting eh, apa namanya, Warmindonya sekarang udah keren gitu loh. Dan itu kan jarang-jarang ya. Maksudnya Alhamdulillah. biasanya kan Warmindo kan pasti kayak yo santai, nggak harus diniati sampai Iya. kayak gini. Nah ini pengen ngobrol-ngobrol. terkait Awalnya sama- santai, Mas. Awalnya santai. Awalnya warung santai. biasa. Warung biasa. Dulu tuh berarti udah buka berapa lama, Van? Saya buka Warmindo itu sekitar tahun 2018, 2018. bulan September. Masih ingat sampai September ya. Iya. Tanggal 8. Tanggal 8 September 2018. Iya. Dulu tuh kan sempat kerja dulu ya Iya, sempat kerja setelah lulus kuliah. di Saya kerja di PT Yamaha Musik Manufacturing Asia di Cikarang dulu. Oke, musiknya berarti ya. Iya, Itu di sama nggak sih sama yang motor? Beda tapi mereka satu grup ya. Nah, Tapi kan beda produksinya. Kalau Yamaha motor kan produksinya jelas motor. ya. Kalau Yamaha musik produksinya alat-alat musik, musik equipment gitu. Oke. Nah, ini berarti sudah direnovasi sejak berapa lama, Van? Ini saya renovasi setelah tahun kedua berjalannya Warmindo. Berjalan warung dulu. Ya. Sekitar akhir Agustus atau awal September. Oke. Awal September ya. Nah, sekarang pun udah ada sebenarnya ada cabang lain kan ya? Sebelumnya ada cabang dari 2019 bulan Oktober kalau nggak salah itu di kampus Unikal, Universitas Pekalongan. Karena suatu hal, karena ya COVID, pandemi, Nggak ada yang akhirnya ngekos. kampus tutup, sepi, nggak ada kegiatan mahasiswa di sana, dan kontraknya habis waktu itu, kebetulan habis, jadi nggak saya Jadi perpanjang. perpanjang. Jadi saya fokus di Warmindo Pusat ini. Oke. Di Sajiwo Di Pusat. Sajiwo Pusat. Nah. Oh ya, namanya Warmindo Sajiwo. Ya, Nah, yang unik lagi adalah biasanya kalau ngomongin Warmindo, Burjo itu kan orang Sunda. iya, Orang Sunda. Nah, ini yang bikin orang Jawa, namanya Jawa banget lagi. namanya Jawa Jawa banget. banget. Kenapa Iya. Sajiwo? Sajiwo tuh diambil dari bahasa Jawa kuno, Mas. Artinya sehati lah. Oke. Supaya kita sebagai penjual sama pembeli itu sama-sama terikat, sama-sama klik gitu. Oke, Jadi oke. mereka, harapan kita semoga mereka cocok di sini, betah, gitu. Ah. Repeat ke sini lagi gitu. Sama ini sih, yang menurutku unik lagi adalah stereotipnya lagi adalah kalau Warmindo itu adanya di dekat-dekat kos-kosan mahasiswa. Iya. Di Jakarta aja nggak gampang loh nyari loh. Heeh. Kalau di Jogja, Semarang, Tembalang, Kaliurang itu kan banyak tuh. Iya. Atau di Bandung di beberapa titik. Tapi kalau selain di kawasan kampus tuh susah. Nah ini kamu bikin Warmindo ini di Pekalongan yang bisa dibilang bukan kota pelajar, Iya. nggak banyak Nggak anak banyak. kos, tapi juga ternyata bisa rame. Dulu ngakal ini, Van. Tentunya semua karena Pangeran Gusti ya, Gusti Allah ya. Sih, ya. Dulu saya kan awalnya setelah lulus kuliah itu kerja ceritanya. Setelah kerja, terus saya harus mau nggak mau harus kembali ke rumah Mas waktu itu karena suatu keadaan di mana ibu saya sakit. Oke. Ibu saya sakit, terus saya pulang, saya alhamdulillah masih sempat ngerawat sekitar 11 bulan saya ngerawat beliau sampai akhirnya beliau meninggal. Terus setelah itu saya sambil nyari kerjaan itu iseng-iseng Mas, waktu itu ada Gojek masuk ke Pekalongan, terus setelah itu ada Grab juga, saya daftar jadi driver Gokar dulu waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya jadi driver Gokar. Lama-lama kan saya punya pelanggan Mas, yang mereka order tuh nggak pakai aplikasi gitu, Oke. misalkan. Nah, dari situ
saya punya pelanggan nih 1, 2 sampai banyak gitulah. Waktu itu mobil saya masih 2 baris, mobil kecil lah 2 baris. Nah. Terus sering di order, Mas, saya pengen pergi nih ke luar kota, tapi saya bawa mertua, saya bawa orang tua, orang 6 gitu. Akhirnya saya mau nggak mau rental ke tempat teman. Nah, karena kayak gitu sering, akhirnya saya mikir gimana kalau mobil saya ini saya jual. Saya jual, terus saya belikan yang 3 seat yang lebih gede gitu loh, Mas. Akhirnya saya jual, saya ganti yang lebih gede. Alhamdulillah di situ berkembang dari 1 unit jadi 2 gitu. Terus akhirnya banyak konsumen yang akhirnya itu pinjem mobil aja gitu loh, Mas. Rental lah, lepas kunci lah istilahnya. Ketika mobil pada berangkat kan saya bingung tuh mau ngapain. Kalau saya baru main sebentar di telepon, Van, aku di rumah nih mau ambil mobil, aku di rumah nih mau ngembaliin mobil, jadi mainnya tuh nggak nyaman gitu loh, Mas. Paham kan ya? Nah dari situ saya mikir, apa saya buka warung aja apa ya di rumah. Pertama kepikirannya angkringan, Mas. Kepikiran angkringan, saya mau buka angkringan tuh harapannya biar saya di rumah aja, terus teman-teman aja yang main gitu loh. Tapi di situ saya mikir angkringan depan gang ada, terus nggak jauh dari gang juga ada lagi gitu kan. Dan udah banyak tuh waktu itu di Pekalongan. Terus mikir lagi buka apa ya yang belum ada di Pekalongan dalam benak saya waktu itu. Saya buka burjo aja apa ya gitu kan. Waktu itu mikirnya burjo. Dan waktu itu memang belum ada kayak di Belum ada. Kalau setahu saya belum ada, nggak tahu kalau sudah ada ya sebelumnya. Tapi teman-teman sih bilangnya belum ada. Ini yang pertama kali di Pekalongan. Setelah itu kalau aku mikir kalau buka burjo juga nggak jauh dari gang di pintu gerbang Binagria itu kan ada burjo juga, Mas, dia, Mas. Kayaknya kalau burjo masih ada rasa pesimis tuh dikit-dikit. Akhirnya saya bukanya Warmindo aja lah yang semua orang tuh bisa masuk jam berapa aja. Kan dia jualnya Warmindo ya, warung makan Indomie. Nah, sejak saat itu saya mikir, oke lah buka Warmindo. Waktu itu saya survei ke Jogja, Mas. Saya survei ke Jogja itu datengin lebih dari 20 outlet kalau nggak salah. Selama ngapain aja surveinya tuh? Survei, lihat ngobrol sama lihat pola kerjanya, workflow-nya gimana, terus lihat ngobrol sama ownernya, terus manajemennya gimana sih, cara belanjanya gimana sih, masakannya apa aja, resepnya apa aja gitu kan. Itu selama kurang lebih hampir 2 bulan ke Jogja bolak-balik. Waktu itu kan sempet saya, Mas, ke Jogja bolak-balik itu cuman buat riset Warmindo waktu itu. Luar biasa. Tak pikir langsung buka. Berarti itu enggak. Kayak benar-benar mempelajari dulu sampai sekitar 2 bulan ya? Iya. Berarti udah sejak Juli ya? Juli 2018 itu mungkin ya? Saya bangun Warmindo itu kan sekitar bulan Agustus ya. Bulan Agustus 2018, berarti sebulan 2 bulan sebelumnya itu saya riset. Baru saya bukanya yang September itu bukanya ya? Bangun sebulan, waktu itu bangun sebulan terus buka September. Saya riset, saya ketemu satu persatu ownernya gitu kan. 100% orang Sunda memang, Mas. Orang Kuningan. Iya, orang Kuningan. Benar. Orang Kuningan. Saya belum nemu waktu itu pas saya riset itu orang Jogja asli gitu. Walaupun di Jogja ada burjo yang secara kepemilikan itu orang Jogja. Itu ada beberapa. Tapi bisa dibilang 99,9% lah orang Kuningan yang kerja. Ownernya pun orang Kuningan dan mereka sebagian besar itu family, Mas. Keluarga gitu, kakak adik. Misal kakaknya udah buka duluan dari tahun berapa. Di Jogja. Terus lihat kakaknya sukses, adiknya pingin. Nanti keponakannya gitu sampai turun-temurun, iya. Sampai dia bawa orang daerahnya buat kerja di situ. Kalau nggak salah kan itu kayak nanti sampai disewain tempat tinggal dari mereka kan? Ada yang disewain serumah buat mes gitu, ada yang bangun kamar di warungnya juga ada. Jadi dia bangun warung, terus di belakangnya kasih 1-2 kamar gitu. Jadi buat tinggal si pegawainya itu. Yang tetangga-tetangganya itu mungkin. Tetangga-tetangganya orang sana semua, orang Kuningan semua.
Dan dari situ saya mikir, saya diskusi sama AA-nya kan. Ya. Kalau saya mau buka Warmindo tuh ada lisensinya nggak? Ada hak ciptanya nggak? Nanti kalau saya buka, siapa tahu disidak atau di apa gitu karena nggak punya izin lah, nggak punya apa. Akhirnya saya buka. Nanti di tengah jalan ditutup atau di apa? Oh enggak gitu. Buka aja katanya gitu. Terus saya lihat cara masaknya juga kan di sana, cara masaknya, terus storage-nya kayak apa, manajemen belanjanya Cara kayak masak apa. tuh gimana? Kan masak mie ya gitu-gitu aja, Pak. Masak mie kan gitu-gitu aja. Cuman Betul. kan di Warmindo kan ada Magelangan, Oke. ada mie dok-dok. Dok-dok. Itu kan nggak hanya mie dimasak aja, dia kan pakai saus tambahan, bumbu tambahan gitu. Beda warung juga kadang beda. Beda rasa kadang, beda pakai sausnya apa gitu kan. Tapi secara dominan dari outlet yang saya riset itu rasanya hampir-hampir mirip, Mas. Mereka hampir-hampir mirip, cenderung rasanya kemanis-manisan gitu loh, Mas. Karena mungkin kan menyesuaikan Jogja. lidah orang Jogja. Betul. Nah, di situ saya mikir ini kalau saya bawa ke Pekalongan kayaknya kurang masuk nih. Ya, terlalu Pekalongan kan identiknya sukanya rasanya pedes sama asin. asin. Nah, pedes sama asin. Oke, ini terus kan di situ kolek menu apa aja yang dijual, mulai dari saset-sasetannya apa aja, terus cari tahu kerjasama dengan Indominya kayak apa, dengan Indofoodnya kayak apa gitu kan. Kalau di sana enak, Mas, karena di sana kan udah ada ribuan outlet. Di Jogja waktu itu. Jadi di paguyuban itu langsung bisa nembusin sama pihak Indofoodnya. Karena satu grup gitu kan. Indofood biasanya ngasih feedback kayak mudik gratis gitu. Terus kasih seragam karena mereka kan pelakunya banyak. Di sana. Kalau di Pekalongan waktu itu saya mau nyari ke siapa nih sales Indofood, sales event gitu siapa gitu. Akhirnya saya nemu pas yang pegang Pekalongan waktu itu namanya Mas Pilih Stanto. Itu orang Indofood. Terus saya kontak beliau. Jadi pertama kali saya buka Warmindo di Pekalongan tuh masih manual, Mas. Jadi saya pelajari outlet yang di Jogja itu bannernya kayak apa nih. Saya foto terus diedit sendiri, bantuan temen pakai Corel kan. Iki kudu podo gini. Harus sama kayak gini. Warnanya, tulis fontnya gitu. Harus sama, cuman namanya aja yang beda. Akhirnya dibikinin terus dicetak gitu. Sampai akhirnya saya nemu sales marketing Indofood itu, Mas Pilih itu, saya nemu terus saya kontak, akhirnya beliau backup semuanya dari banner sampai sediain dia. Banner, taplak meja segala macem. Dari situ sampai 2 tahun lah berjalan. Jadi itu berarti semua banner, taplak meja dan lain-lain memang sesuai standarnya Indofood ya? Jadi Warmindo itu kan katanya nih sudah dibeli sama Indofood, Mas. Nama Warmindo. Nama Warmindo tuh udah dibeli sama Indofood. Jadi mereka kalau misalkan ada warung ataukah outlet yang mau buka Warmindo, jadi harus pakai pakemnya mereka. Jadi bannernya, terus taplak mejanya gitu loh. Itu udah pakai pakem-pakemnya mereka pokoknya. Template-nya itu kalau banner Warmindo kayak gitu-gitu aja. Gitu. Itu karena sudah dipatenkan sama Indofood. Iya. Di situ sejarahnya sih gitu awal-awalnya buka Warmindo. Alhamdulillah selama 2 tahun dikasih lancar, alhamdulillah rame lah, bisa berkembang. Akhirnya karena sering overload gitu, Mas, overload dalam arti parkiran sampai meluber-luber sampai jalan gitu kan, saya nggak enak sama tetangga. Karena Warmindo kan di dalam kampung, Mas, di dalam gang, jadi bukan di jalan raya gitu. Akhirnya saya mikir kalau kayak gini terus nanti nggak beres nih kalau misalkan kan ganggu, Mas, kalau misalkan motor melebar ke jalan. Akhirnya saya mikir kalau dimundurin gimana, sekalian renovasi waktu itu. Jadi mulai mikir renovasinya karena ada kebutuhan nambah kapasitas. Iya. Termasuk parkir. Tapi sekarang parkirnya di mana? Di samping itu? Sekarang parkirnya di depan. Di depan? Di depan. Jadi insya Allah kalau muat itu dia bisa nampung sampai 50 sampai 60 motor. Kalau seandainya ini semua meja penuh pun
masih aman lah ya. Masih aman. Kita juga sediain parkiran mobil. Parkiran mobil itu ada 2 tempat. Yang pertama di sebelah barat warung sama di timur warung. Yang sebelah barat warung itu nanti ada di kiri jalan kalau pas masuk gang nanti sebelum warung berarti. Ya. Nanti ada parkiran di situ ya. Sekitar 4 sampai 6 mobil masuk. Terus nanti di timur warung juga ada, dia bisa nampung 4-an mobil lah gitu. Soalnya ini warungnya tuh luas. Ini berapa lantai berarti totalnya? Aku belum ke atas malah ini. Ini totalnya 2 lantai. 2 lantai. Bawah sama atas Atas saja. Kapasitasnya kurang lebih 100 orang. 100 orang. 100 orang. Iya. 100 orang bersamaan untuk Warmindo baru, bukan di apa namanya kota pelajar, bukan dekat kampus, terus juga bukan orang Kuningan. Iya, bukan orang Kuningan. Jadi kayak ini unik sih waktu kemarin lihat ininya, lihat bentukannya. Tapi suka dukanya apa, Van? Maksudnya nggak mungkin kan melakukan bisnis tuh suka menyenangkan semua, lancar semua. Nah itu tapi kayak naik turunnya tuh suka dukanya apa aja, Van? Ya kalau namanya bisnis, apalagi jualan itu bisa dipastikan sukanya itu kalau laris, dukanya kalau sepi. Itu aja sih Mas paling. Itu yang umum ya, yang umum. Tapi kalau yang duka-dukanya yang sifatnya internal banyak Mas. Kayak misalkan kita harus ngatur SDM nih. SDM kan banyak. Kita harus menyesuaikan karakter si A dengan si B. Kadang itu Mas, anak si A dan si B itu kadang kurang klop gitu. Ya. Kurang klop mereka dalam hal entah di kerjaan atau di luar gitu kan, karena mereka kan tetangga semua Mas. Saya rekrut semua tetangga. Jadi yang kerja di sini semuanya tetangga. Iya. Jadi kan kadang ada yang karena mereka masih labil juga kan usianya usia lulusan SMA gitu. Latar belakangnya juga macem-macem yang kerja di sini. Saya nggak matok kamu harus lulus SMA gitu. Ya. Pokoknya yang mau kerja sama aku gitu monggo gitu. Tapi saya lihat latar belakangnya dulu Mas. Saya prioritaskan yang latar belakangnya itu tidak seberuntung kita lah intinya gitu. Banyak sih yang tetangga-tetangga mau kerja di sini, cuman saya pilih-pilih itu saya prioritasin yang lebih yang butuh dulu. Saya nggak peduli apa backgroundnya gitu. Macem-macem ada dari SD, SMP, SMA, bahkan ada yang kuliah juga. Oh, menarik. Ada yang lulusan S1 juga kerja di Warmindo. Di Warmindo. Iya. Iya. Menarik. Tapi biasanya menurutmu yang kamu tangkap ada pola nggak? Misalkan pas sepi itu pas gimana? Kalau yang di Unikal jelas pas liburan ya. Kalau yang di sini gitu? Kalau karena ini baru seminggu ya Mas ya. Yang bangunan baru ini kan baru seminggu. Kalau yang lama itu jam sepi itu biasanya jam pagi. Jam pagi jam 10 sampai jam 11, jam 9, jam 11 gitu. Masih rada sepi karena mungkin kan orang-orang pada kerja, pada sekolah waktu itu kan. Oh iya benar. Belum ada pandemi waktu itu, tapi mulai ramenya lagi itu setelah siang, jam makan siang. Jam makan siang. Terus nanti menjelang sore sepi lagi tuh, menjelang sore. Nanti sore kadang ada yang banyak yang datang gitu buat nyore atau sekedar ngopi gitu di warung kan. Ya. Terus nanti ramenya lagi tuh biasanya habis maghrib. Habis isya gitu. Asal nggak hujan aja. Biasanya kan kalau hujan kan orang mager. Mager kalau mau keluar-keluar gitu kan. Kalau weekdays ngaruh nggak? Misalkan weekend lebih rame atau gitu? Nah di Pekalongan tuh lucunya kalau rame itu malah hari Jumat Mas. Oh karena ini ya. Apa? Pocoan. Pocoan tuh gajian mingguan. Jadi gajian tiap hari Kamis. Tiap hari Kamis. Itu setiap pekan. Jadi patokannya bukan dibaginya tuh bukan setiap bulan tapi setiap hari Kamis. Setiap minggu. Setiap minggu. Setiap hari Kamis. Jadi biasanya ramenya tuh hari Jumat, kalau enggak malam Jumat gitu. Ya. Udah itu alhamdulillah pasti rame. Nambah orang nggak pas hari Jumat misalkan? Kadang nambah orang. Kadang kalau misalkan rame kita nanti ada kayak karyawan pocoan gitu Mas, kayak harian. Harian kayak tetangga gitu misalkan
daily worker. Aku dibantu dong gitu. Aku dibantu teman-teman gitu. Terus nanti mereka datang, tapi nggak tetap gitu loh. Nggak tetap. Mereka backup kalau pas lagi Rame-rame. jeblok gitu. Jeblok. Pas lagi rame. Iya. Terus tadi yang rental mobilnya tetap jalan? Alhamdulillah masih sampai sekarang, Mas. Masih jalan sampai sekarang. Jadi sekarang malah lebih mudah gitu. Misalkan saya nggak di tempat, nggak di rumah, nggak di warung sini. Misalkan saya lagi pergi tapi ada yang mau balikin mobil, ya udah tinggal parkirin aja, kunci taruh warung gitu. Oh iya. Kunci taruh warung. Kalau ada yang mau nyewa mobil, nanti kan ada anak yang ngurusin mobil. Jadi saya ada anak yang ngurusin bagian bersih-bersih lah, cuci-cuci mobil gitu. Setelah pokoknya mobil kalau pulang dicuci, nanti disiapin. Nanti kalau ada mau nyewa, tinggal misalkan saya nggak di rumah nih, tapi saya seringnya di rumah. Nanti kuncinya di warung gitu, tapi konfirmasi dulu gitu, yang mau pinjem siapa gitu. Jadi alhamdulillah sangat terbantu dengan adanya warung, Mas, rentalan. Jadi autopilot gitu juga. Iya. Jadi ini bisnis yang selain menguntungkan dari sisi penjualan makanannya juga memberi dampak ke bisnis lainnya gitu. Iya, betul. Tapi Ivan, setelah ini baru seminggu sih, memang ini baru buka seminggu. Tapi kamu merasa nggak setelah direnovasi, setelah bentukannya jadi fancy kayak gini, ada bean bag-nya ya. Kalau aku lihat di foto itu ada bean bag-nya gitu kan. Kayak di pantai-pantai, di Kute gitu gitulah ya. Nah itu jadi ada konsumen-konsumen baru yang biasanya nggak kesini nggak? Sangat, Mas. Ada. Sangat. Itu dulu itu pas zamannya di warung lama, selama 2 tahun itu, apalagi cewek-cewek, Mas. Cewek-cewek gitu, mbak-mbak, adik-adik yang cewek ini. Kalau mau ke Warmindo tuh mereka risih karena kebanyakan cowok semua isinya, terus tempatnya sempit terus kebanyakan pada ngerokok di situ, Mas. Jadi kan mungkin kurang nyaman ya. Kalau sekarang kan banyak ruang terbukanya, jadi kayak rokok nggak terlalu kerasa, sirkulasi udaranya juga baik kan, lebih baik dari sebelumnya. Terus bentuknya lucu. Saya konsep emang saya cat yang kekinian gitu. Saya konsep yang kekinian, pakai bentuk-bentuk industrial gitu kalau orang sekarang tuh bilangnya gitu. Jadi malah yang cewek-cewek tuh kesini malah suka foto-foto gitu, Mas, foto-foto. Terus ya gitu, pokoknya sangat ngaruh tuh bagi saya, sangat ngaruh buat yang cewek. Yang cewek yang dulunya mau mampir nggak jadi karena lihat cowok semua gitu. Sekarang mereka malah seneng di sini. Betul. Ini ada gambar Trump. Idenya dari mana, Van? Jadi di sini ada gambar-gambar presiden, ada Trump, ada Jokowi. Iya, ada Jokowi sama Prabowo lagi ngopi bareng. Itu sebelum Pilpres. Sebelum Prabowo jadi menteri juga. Iya. Terus ada gambarnya Bapak Trump lagi belanja sarden sama Indomie. Nah, karena beliau kan udah pensiun jadi presiden kan. Sekarang jadi ngurus rumah. Iya, ngurusin rumah tangga. Enggak, Mas, kalau yang gambar Jokowi Prabowo itu sebelum Pilpres. Waktu itu kan lagi rame nih, cebong kampret. Kalau di warung tuh banyak yang bahas itu sampai apaan sih ini, sampai berantem, kadang sampai debat gitu, ngomongnya keras-kerasan. Padahal saya pikir yang namanya politik itu cuman kayak gitu-gitu aja. Iya, betul. Mereka terlihat saingan, tapi di belakang mereka pasti kong kali kong gitu kan. Ya kita nggak tahu semua. Tapi pada kenyataannya kan terbukti sekarang, Mas. Betul. Iya, benar. Yang lawan-lawannya jadi menteri semua. Dari situ saya ada perasaan sedikit kesel gitu loh, Mas. Ini biar mencairkan suasana pada waktu itu gimana nih caranya. Waktu itu saya gambar aja, kan tetangga ada yang pintar gambar, Mas. Yang pintar mural gitulah. Saya suruh dia gambar, Mas, bikinin gambar Pak Jokowi sama Pak Prabowo lagi ngopi bareng. Loh, kok aneh, Mas? Nanti banyak yang nggak apa-apa, udah gambar aja lagi ngopi bareng gitu, sebelahan gitu. Akhirnya jadi viral, Mas. Jadi, banyak yang ngefoto. Banyak yang ngefoto. Waktu itu banyak yang kayak tim-timnya Pak
Jokowi, Pak Prabowo tuh pada datang ke sini malah selfie gitu. Ini warung baru tahu apa nih. sih ya? Iya. Jadi viral waktu itu. Jadi keisengan-keisengan yang kayak gitu yang nggak disengaja tapi alhamdulillah membawa berkah gitu kan, warungnya Iya, jadi iya, rame rame. gitu. Iya. Akhirnya dari mulut lewat mulut Ya. jadi dikenal warungnya gitu. Gara-gara gambar itu Jokowi iya, Prabowo Prabowo. itu. Cak Nun ada juga nggak sih? Ada Cak Nun. Cak Nun. Cak Nun ada juga. Masih ada nggak? Masih ya, ada. Cak Nun. Oke. Sekarang malah ada Punokawan Ribbon. Punokawan Ribbon tuh kayak Cak Nun, Gus Dur, Sujiwo Tejo, sama Gus Mus. Oh, Gus Mus. Nah, Iya. karena saya Maya. ya nggak yang fanatik gitu tapi suka Mas. Suka Maiyahan juga. Dulu pas di Jogja suka datang nggak? Nah itu Apa YouTube? Rasa kecewanya malah di pas saya kuliah di Jogja malah itu nggak sempet Mas datang ke Maiya. Padahal kan deket ya. Dulu tuh sering diajak temen, yuk Maiya yuk. Mungkin karena saya masih banyak setannya juga, karena enggak. Tapi setelah saya lulus kuliah juga waktu itu sering pada ngobrol gitu Maiya gitu, teman-teman gitu. Akhirnya saya penasaran, saya sering lihat YouTube-nya waktu itu. Iya. Dari lihat YouTube, waktu itu pas dari kuliah itu saya lihat YouTube-nya kayak Cak Nun tuh kan belum terlalu terkenal Mas, karena YouTube kan YouTube kan juga belum ramai waktu itu, masih viewernya tuh masih 1000 berapa kan. Sekarang kalau ada video gitu kan ratusan ribu sampai jutaan gitu ya. Nah saya seneng terus datang sempetin ke Maiya, tapi posisinya udah lulus kuliah waktu itu. Di situ saya seneng aja sih Mas sama pemikirannya beliau gitu. Benar. Dulu kalau saya pas kuliah tuh malah nggak terlalu kenal dengan istilah Maiyahnya. Tapi yang sering denger itu loh, nama tim musik gamelannya itu apa namanya? Kiai Kanjeng. Kiai Kanjeng. Kalau Kiai Kanjeng sering denger. Soalnya berapa kali diundang ke UGM. Tak pikir Kiai Kanjeng tuh satu orang namanya Kiai Kanjeng. Enggak, ternyata grup musik ternyata kan. Nah, aku baru tahu itu, oh maksudnya Kiai Kanjeng tuh ternyata punyanya MH Ainun Najib. Dan saat itu mungkin kalau orang yang nggak suka baca sejarah yang kemarin-kemarin reformasi dan lain-lain, orang nggak terlalu ngerti MH Ainun Najib. Nggak seterkenal sekarang. Efek YouTube juga kan. Efek YouTube sekarang kayak semua orang kenal gitu. Iya, jadi mudah. Ngapa-ngapain juga jadi dikenal. Karena dia nggak pernah mau di TV. Nggak mau, dia dari tahun 98 kalau nggak salah. Iya. Jadi nggak semua orang kenal. Gitu. Tapi pengen buka cabang lagi, Van? Pastinya pengen, Mas. Pastinya pengen buka cabang lagi, tapi saya pengen lihat progres ini dulu sampai berapa bulan atau berapa tahun. Pengennya sih mapanin dulu yang sini. Secara sistem SDM juga dimapanin dulu. Nanti kalau sudah ada modal lagi, sambil nunggu mapan gitu, belajar terus Mas tiap hari. Jadi ada kekurangan apa tiap hari, ibaratnya dari hal kecil sampai hal besar itu kan namanya pelaku usaha kan pasti dia harus ngeh ya. Harus introspeksi terus, harus improvement terus gimana caranya ke depannya itu supaya lebih baik terus gitu. Jadi sampai mapan, sampai ada modal lagi, insya Allah nanti pinginnya buka lagi. Pengen buka dengan konsep yang seperti ini gitu. Saya pengen jadi apa namanya kalau orang bilang tuh pionir lah. Pionir yang stereotipnya Warmindo tuh warung, saya pengen next levelnya lah. Jadi pengen buat pelanggan nyaman gitu. Pelanggan datang lagi gitu. Karena kalau yang saya lihat tuh Warmindo tuh paling adanya kayak yang disetting biar kelihatan bersih, nggak kumuh, paling segitu-gitu aja. Tapi kalau sampai dibikin kayak rasa kafe kayak gini, kayak aku belum pernah lihat kebetulan. Ya mungkin ada, cuman belum pernah lihat sih. Dan sampai sekarang saya juga gimana Mas gitu kalau misalkan disebut kafe gitu. Agak minder gitu loh Mas. Saya pinginnya warung tetap warung gitu. Namanya kan pada prinsipnya kan Warmindo ya, warung makan Indomie. Jadi saya pinginnya orang tuh ngenalnya sebagai warung. Kalau kafe gitu kan nanti di mindsetnya nanti mahal nih, harus gini.
Iya. Kalau warung kan ya bebas aja, santai lah. Betul. Gitu. Yang penting mereka bisa nongkrong, bisa serasa di kafe gitu. Ya, tapi dengan harga yang terjangkau. Iya, betul. Ya paling adanya kalau yang jualan semacam ini tapi bentuk kafe memang namanya jadi bukan Warmindo sih. Namanya yang apa? WKWK. Ada WKWK, ada abnormal gitu ya. Yang paling terkenal abnormal gitu. Iya. Tapi itu memang secara serius dibentuk sebagai sebuah kafe kan. Dan itu udah jaringan nasional kan. Abnormal tuh idola itu Mas kalau abnormal tuh. Maksudnya jadi barometer lah, jadi motivasi. Warmindo bisalah kayaknya nanti optimis saya itu bisalah nanti kayak abnormal gitu. Siapa tahu nanti kan kayak Pak Axton gitu. Denger dengan nonton ini gitu kan, siapa tahu nanti bisalah kerjasama atau apa. Ini halu-halu saya aja sih Mas. Tapi nggak apa-apa, itu kan namanya visi kan. Iya, visi semuanya jangka panjang. Awal mungkin belum terlihat kayak kayaknya masih impossible gitu, nggak kepikiran. Tapi nggak tahu, nggak ada yang tahu kan. Nggak ada yang tahu. Saya pun nggak bakal nyangka Mas kalau sampai sedetik ini, sampai pencapaiannya kayak gini. Saya nggak nyangka sih Mas. Saya ngalir aja pokoknya yang bisa saya lakuin sekarang ya saya lakuin yang terbaik gitu aja. Intinya kayak gitu. Berarti total bisnismu ini Warmindo, terus rental mobil. Iya. Ada lagi nggak sih? Kayaknya ada lagi. Yang lagi digarap ini saya malah pengennya buka cucian motor Mas. Oh, cucian motor. Iya, cucian motor sama mobil. Mungkin motor dulu. Paling nanti dikasih space buat mobil tapi volumenya nggak banyak dulu karena keterbatasan tempat kan. Saya lagi pengen belajar karena cita-cita saya dulu itu pengen punya cucian mobil sama bengkel mobil Mas. Oh, oke. Jadi kan basicnya saya punya rental. Ya. Rental mobil pulang masuk ke cucian mobil. Maintenance dia masuk ke bengkel gitu. Kan paling ganti oli, filter oli gitu kan bisa lakuin sendiri gitu kan. Saya pengennya kayak gitu, pengen punya ibaratnya anak perusahaan lah yang bekerja circle. Iya, satu circle. Jadi simbiosis di situ. Kayak warung juga nantinya saya pengen punya semacam storage di situ. Kalau misalkan ini cita-citanya kalau misalkan warungnya udah banyak, nanti saya pengen buka kayak semacam gudang gitu, tapi dia yang supply buat warung gitu. Oke. Jadi terkesan dia yang jualan gitu buat warung, tapi warung yang beli gitu. Iya. Warungnya sendiri yang beli. Gitu. Kalaupun dia nggak ada, maksudnya, tapi itu juga dijual untuk umum. Dijual untuk umum, tapi kayak agen gitu loh Mas. Agen. Jadi nggak ngecer, tapi volumenya gede gitu. Pengennya kayak gitu. Jangka panjangnya. Kalaupun belum dapat pelanggan ya pelanggannya warungnya kita sendiri. Iya, warungnya sendiri. Oke, lanjut lagi. Tadi sempat kepotong gara-gara ada telepon darurat. Tadi itu sampai mana ya, Van? Oh, sampai bisnis kepengenannya, visinya kepengen punya bisnis apa lagi ya? Iya. Tadi terus kepikirannya bikin cuci mobil, bengkel sama agen. Sembako lah. Iya. Oke, sip. Nah ini Van, ini mungkin akan menjadi pertanyaan banyak orang Van. Karena pokoknya ada kepercayaan orang-orang tuh pada suka bilang bahwa kalau beli Indomie di Warmindo itu lebih enak daripada bikin sendiri. Iya. Nah, itu kita pengen tahu nih rahasianya apa tuh? Sebenarnya alasannya cuma satu sih Mas. Apa tuh? Alasannya tuh kalau segala hal nggak cuma Indomie ya, kalau cuman tinggal makan dibikinin gitu, kalau segala sesuatu yang kita layani terus tinggal makan aja tuh enak Mas. Kalau suruh bikin Indomie sendiri terus makan sendiri kan kebanyakan orang males ya. Males apalagi di tempat saya tuh sering namanya GoFood itu. Pesen Indomie gitu loh. Apa saking magernya ya. Atau males bikinnya yang kayak gimana gitu, apa nggak ada Indomie di rumah mungkin kan? Bisa jadi juga. Di situ mungkin stigmanya kayak gitu. Jadi kalau dibikinin, apalagi makan di warung, yang tinggal makan aja itu lebih enak. Ya apa aja sih, nggak cuma Indomie kalau menurut saya Mas.
Oke. Bikin teh lah, bikin minum lah, bikin makan apalah. Kalau kita tinggal makan aja tuh ya emang lebih enak aja gitu loh. Iya. Masuk akal sih, masuk akal. Iya. Soalnya kalau di sosmed, di pergaulan kan suka bercandaannya gitu kan. Iya. Indomie itu lebih enak Lebih gitu. enak. Lebih enak daripada bikin sendiri. Nah, terus Wan, kalau di warungmu sendiri Wan, di warung Indosajiwo itu menu-menu yang paling difavoritin orang-orang tuh apa, Wan? Yang jelas Indomie ya. Pasti ya, Indomie basic goreng lah. rebus gitu, itu yang paling favorit. Kemudian ada yang signature-nya itu ada di sini mie dok-dok. Oke. Mie dok-dok itu Indomie goreng tapi dimasak lagi, Mas. Dimasak lagi pakai bumbu khusus gitu, bumbunya bikin sendiri. Terus Oke. terus ditambahin saus. Itu dimasak lagi. Kalau mie dok-dok itu dimasaknya nyemek. Jadi masih ada kuah-kuahnya Kuahnya, gitu, kental gitu. Kalau mie tek-tek itu seperti mie dok-dok sama. Cuman dia dimasak lagi, cuman dia nanti kering, nggak ada Nggak ada kuahnya. kuahnya. Iya. Terus yang satunya lagi itu Magelangan. Ah, Magelangan itu kalau orang Wetan bilang, orang Timur bilang tuh nasi ruwet. Nasi ruwet. Betul. Nasi ruwet tuh kolaborasi antara nasi sama mie goreng. dimasak bareng. Itu juga ditambah sama bumbu khusus juga. Nah, itu yang jadi signature itu. Indomie goreng rebus, terus Magelangan mie dok-dok, mie tek-tek. Kalau di sini itu. Kalau bumbu Van, bumbu itu kan senjata rahasia nih. Berarti yang bikin kamu sendiri atau gimana? Nah, itu dulu kan saya sempat riset tuh di Jogja, Mas. Di Jogja itu kan cenderungnya rasanya agak manis ya karena menyesuaikan dengan lidah orang Jogja. Ya, culture Jogja lah. Terus saya mikir kalau di Pekalongan kurang masuk nih karena rasanya kan mereka sukanya kan pedas asin Pedas gitu. asin. Nah, itu saya sampai riset sama bule waktu itu. Bule saya bikinin bumbu nasi goreng yang rasanya ya asin gitulah, jangan kemanis-manisan gitu. Akhirnya dibikin sampai berapa kali, Mas, gitu sampai Percobaan. oh iya ini yang paling cocok ini udah gitu. Bikin sampai 3-4 kali kalau nggak salah waktu itu. Oh ya, jadi resepnya pakai ini gitu. Jadi itu jadi bumbu khususnya di situ. Oke. Dan bumbunya diulek karena bule saya tuh fanatik kalau misalkan bumbu di blender itu katanya rasanya beda. Kalau orang dulu kan gitu, Mas. Iya. Harus diulek gitu. Sering itu kayak yang saya dengar kalau diulek sama saya bukan orang yang jago masak jadi nggak ngerti apakah itu benar apa enggak, tapi katanya kalau yang diulek sama di blender beda. Terus beberapa masakan pakai kompor atau pakai areng itu rasanya beda. Karena kalau bakmi Jawa itu kan bakmi Jawa pakai bara areng. Pakai bara api ya. Apa namanya? Mowo kalau bahasa Jawanya itu mowo. Iya. Enggak jangan pakai api beneran, tapi pakai mowo bara api. Nah, itu kan ya nggak ngerti sih itu bener apa enggak, tapi maksudnya ya itu yang udah jadi apa namanya? Mindsetnya orang-orang, persepsinya gitu. sudah seperti itu. Dan sampai sekarang saya belum pernah itu sih, Mas, bikin bumbu di blender gitu. Mungkin karena volumenya juga belum banyak banget kan, paling sekilo 2 kilo sehari kan. Jadi belum butuh di blender. Walaupun saya agak kasihan sama bule kadang kalau misalkan bikin bumbu diulek sebanyak itu katanya bule malah ini belum seberapa gitu. Kalau orang dulu kan nguleknya banyak-banyak tuh, Mas. Jadi yang kayak kita nih orang seumuran kita kan jarang ngulek, apalagi nggak pernah masak gitu kan, nggak pernah ngerasain gitu. Taunya capek gitu. Tapi bagi bule saya itu masih sedikit gitu. Jadi masih nyaman diulek lah. Nanti kalau di blender beda. Padahal belum pernah nyoba juga sih, Mas, kalau di blender itu rasanya beda apa enggak. Ya. Nah, tapi ada nggak sih kayak selain itu kan istilahnya menu-menu yang bener-bener beda banget sama Warmindo pada umumnya. Kalau dulu kan kalau nggak salah ada megononya. Iya, sempet ada megononya dulu. Cuman sekarang udah nggak ada. Karena megono kan saya rasa udah banyak ya di sekitar rumah ini. Di depan gang ada, tetangga-tetangga juga banyak yang jual. Jadi saya pengennya ini khusus menu bahan bakunya Indomie dulu deh gitu. Dulu sempat iseng-iseng coba pakai megono gitu. Cuman karena kurang antusiasmenya, ya karena kembali lagi ini warung Indomie gitu kan. Jadi kurang laku lah ibaratnya. Jadi saya hilangkan.
menu megononya. Kalau ini nasi sarden Nasi sarden ada. ada. Nasi sarden, nasi telur gitu ada di Ayam. sini. Nasi ayam Bali. Nasi ayam Bali. Pakai ini berarti Sambal mata. Sambal mata. Sambal Oh, mata oke. tuh bawang gitu sama lombok setan ya. Ya, Cabe sini. cabe itu diiris-iris gitu pakai minyak panas terus pakai bumbu gitu. Nanti dicampur Iya. di ayamnya gitu. Soalnya dulu waktu pas di Jogja pun nggak semua ya Warmindo tuh menunya juga kadang ada beberapa perbedaan. Misalkan yang dekatnya ini apa namanya Jakal. markas Batalion 403 itu apa sih namanya? Ya, sumber Vitamin. vitamin Iya, apa tahu. lupa lah pokoknya yang ada Kalau di sumber vitamin tuh dia menunya banyak banget itu Mas. Menu masakannya. Iya. Ada oseng-oseng buncis, ada oseng-oseng. Pokoknya tumis-tumisannya tuh banyak. Terus dia ada mie telurnya juga. Mie dimasak itu loh, tapi bukan pakai Indomie. Terus ada semur telur, ada ayam kan. Terus ada ikan-ikan gitu. Dia yang paling komplit di sini. komplit. sumber Ayam vitamin. pakai ini kuah opor. Iya, itu Ayam pakai enak kuah di situ. opor, kasih sambal udah panas gitu kan. Wah, Dulu favorit pas Favorit. zaman kuliah tuh Udah. sumber vitamin deket Kentungan ya, Kentungan. perempatan Jakal itu ya. Kentungan benar, apotek Kentungan depannya itu Ah, sama betul. ada lagi yang di dalam gang itu masuk situ. Masuk situ arah Congcat. Tuh namanya apa tuh namanya? Nah, itu juga dan itu bersih kan kayak di sana bersih. bersih. Nah itu juga favorit. Dan lucunya tuh kayak beberapa teman yang Sunda tuh juga merasa kayak ya nggak tahu nih dia juga bilang beda bro kalau yang masak orang Sunda sama bukan gitu. Ada kayak gitu juga. Kan ada tuh sumber vitamin, grupnya tuh sumber vitamin, Kabita. Iya, palem Oh, kuning, palem Andeska. kuning, Andeska. Andeska tuh udah banyak banget. banget. Palem kuning juga yang gede itu di Pandega ya Mas ya. Pandega. Nah, Itu kan mereka ini juga kan ternyata satu grup terus pemainnya itu digilir kan. Iya. Pindah-pindah outlet lah ya. Iya. Misalkan Andeska punya 20 outlet, itu yang jaga juga ganti-ganti kan. Iya, kadang ditaruh di spot A, nanti di spot B, di rolling jadi biar nggak bosen mungkin pegawainya. Tapi pada dasarnya itu karyawannya orang Kuningan semua. Orang Jadi Kuningan semua. jadi tinggalnya di Jogja udah tahun-tahunan. Iya, itu kan sama cara main kayak warteg sudah. Warteg. Warteg aja sampai ada yang di franchise kok di Iya? Jakarta. Oh, iya. Namanya aduh lupa. Menerima franchise itu aja. Menerima franchise. Dan memang yang nulis itu si warteg itu yang nulis menerima itu memang kalau aku lihat cabangnya banyak. Yang dengan nama itu lupa namanya apa. Terus apa namanya? Setelan layoutnya Itu sama. mirip lah. Mirip. Pokoknya dia ngandelin harus cat putih, lampunya banyak. Lampunya banyak Lampunya kayak banyak, Indomaret ya Mas ya. Ya biar kelihatan bersih kali ya. Iya. Biar terlihat bersih. Terus temboknya itu harus pakai bukan cat putih sorry, harus dilapisi apa tuh namanya keramik. Jadi kayak mungkin itu biar kalau kena apa-apa nggak gampang kelihatan Kena kotor, minyak gitu. kena apa-apa. Tinggal Jadi kayak- gelap aja. Dan itu mirip kayak seragam. Jadi kayak wah, jadi aku percaya kalau dia itu buka apa namanya di franchise kan. Di franchise berarti udah profesional ya Udah Mas profesional. ya. Dan itu harganya lebih tinggi. Konsep. Dan lucunya memang secara harga padahal sama-sama warteg kan, tapi itu secara harga sedikit lebih Pricey. tinggi daripada warteg yang Biasa. biasanya. Cuman ya memang orang ke situ tuh kayak ngelihatnya jadi lebih bersih gitu kan, buat makan lebih enak. Jadi ya aku jadi kayak oh sebenarnya cara mainnya orang Tegal orang Kuningan ya mirip-mirip juga. Tapi warteg kan tidak terlalu hidup di Jogja. Iya betul. Aku dulu Kurang. sampai nyari loh. Kayak kok nggak ada ya. Adanya orang lokal jualannya nyebutnya nasi rames. Kan Nasi gitu. rames. Tapi kalau warteg enggak, di Jakarta warteg hidup. Tapi Di Jogja sana tuh kayak angkringan malah Mas yang banyak banget. banget. Kucingan gitu. Kucingan. Terus Warmindo Burjo. burjo. Nah kayak Burjo gitu kan mereka masih konsis tuh jualan bubur kacang hijau. Yang Ya. masih mempertahankan nama Burjo itu biasanya masih jualan bubur kacang Bubur hijau. kacang hijau. Dan aku sempat lihat videonya juga ternyata memang pada awalnya orang Kuningan itu juga memang ada suatu desa yang terkenal itu mereka penjual bubur kacang hijau. Iya. Namanya desa apa gitu. Jadi memang udah ada apa namanya? Udah ada trademarknya kalau membuat bubur kacang hijau di situ tuh enak kayak
Asgar potong rambut di Iya, asli Garut. asli Garut gitu kan. Nah, itu ada juga perkampungan di Itu sana. emang saya juga pernah baca atau nonton videonya gitu Mas, sekitar tahun 60-70-an gitu. Jadi orang Kuningan tuh udah banyak yang merantau gitu Mas, ke kota-kota, ada yang ke Semarang, ada ke Jogja. Mereka jualan bubur kacang hijau tuh dipikul Mas. Dipikul, betul. Dipikul, pertama dipikul, terus seiring berjalannya waktu udah mulai berkembang gitu, mereka sewa ruko atau beli tanah di sana, Ya, terus betul. buka bubur kacang hijau, terus ditambahin sama menu Indomie tadi karena mungkin biar nggak jenuh ya. Ya. Kan makan bubur kacang hijau terus kan mungkin sebagian orang bosan, nanti ditambah ditambah Indomie, itu. Iya, benar. Nah, malah yang kesini yang laris malah Indominya gitu. Iya. Bubur kacang hijaunya jadi selingan gitu. Dan tradisi kayak gitu kan nggak semua model tempat makan kedaerahan jalan ya. Maksudnya kan Padang juga kayaknya cara mainnya nggak gitu kan. Padang ya orang sendiri-sendiri merantau buka sendiri gitu kan. Iya. Bukan yang kayak kelompok-kelompok orang Kuningan nariin satu-satu. Aku sih kayaknya Padang nggak segitunya, apa aku yang nggak ngerti ya. Tapi Padang sih kalau di Pekalongan sendiri saya lihat juga dia banyak banyak juga Mas yang bukan orang Padang, buka warung makan Padang gitu. Benar. Dia nggak tahu beli resepnya atau gimana, tapi ada juga beberapa yang asli orang Padang, sampai pegawai-pegawainya itu orang Padang. Orang awak. Orang awak. Terus kan kayak apa ya? Sate Madura juga itu kan sendiri-sendiri kan. Sendiri. Nah, nggak semuanya tuh cara mainnya berkelompok gitu kan. Gitu. Tapi ada kepinginan merambah keluar kota nggak? Belum sih Mas. Belum ya? Belum pengen. Karena saya udah ayem Mas, udah sini ayem ya? di sini. Ya. Hidup tuh kan cari ayemnya Mas. Betul. Cari betul. ayemnya. Saya pengennya cuman masih di sini, belum kepikiran kemana-mana. Nggak tahu nanti kalau ada kesempatan atau ada peluang lain kan gitu, mungkin saya bakal buka di luar kota gitu. Kalau sekarang masih fokus di Pekalongan lah, pengen buka lagi ya di Pekalongan dulu gitu, sampai Pekalongan nanti mungkin insya Allah ada berapa cabang gitu cita-citanya kan. Ya. Nanti baru expand ke luar kota gitu. Benar. Tapi banyak sih Mas teman-teman kayak di luar kota gitu yang Mas Fandi pengen buka Warmindo nih, gimana caranya, apa di franchise-in nggak gitu, apa saya diajarin manajemennya gitu, sampai resep-resepnya saya bayar berapa gitu. Tapi saya belum siap Mas, belum siap untuk franchise karena tanggung jawabnya kan besar banget ya Itu Mas. kan komitmen ya. Komitmen. Harus berhubungan sama orang. Mereka pasti sangat ibaratnya punya ekspektasi yang tinggi kan. Iya. Keluar duit kan mereka. Kan. Iya. Banyak kok bahkan bisnis-bisnis besar yang sengaja nggak mau franchise gitu kan. Kalau saya sih keinginannya cuman saya pingin punya secara kepemilikan saya tok gitu loh Mas. Saya kayak franchise gitu karena ya itu balik lagi tanggung jawabnya kan satu gitu. Kedua, ekspektasi yang mau franchise itu kan dia udah ngeluarin uang banyak. Mendingan uangnya itu dialokasikan buat dia bangun sendiri. Mungkin kalau dia pengen sharing, tanya jawab, monggo ke saya gitu, saya bantu bisa sebisanya gitu kan. Misal temen mau buka nih, oh iya buka aja, nanti misalkan kamu mau nanya apa langsung ke saya aja gitu. Kalau saya pengennya gitu, belum pengen franchise Mas, masih pengen sendiri dulu gitu. Iya. Sejauh ini masih pengen sendiri dulu. Kebayang soalnya kalau franchise itu pasti nanti beban Mas, mereka pasti banyak nuntut juga. Iya, Mas kok kok ini harapannya beda nih setelah jalan kok nggak kayak tempatnya Mas Fandi gitu. Saya takutnya kayak gitu. Terus kan juga nggak tahu ya, ini kayaknya aja sih, kayak kebanyakan kan kalau yang franchise itu mungkin misalkan ada kemungkinan mereka itu belum pernah bisnis, terus nggak sabaran. Iya betul. Nggak sabaran, jadi pengennya langsung. Orang kan kadang lihatnya itu udah enaknya aja, nggak tahu kita nangisnya kayak apa, berdarah-darahnya kayak apa. Betul. Mereka lihatnya cuman enaknya. Oh, yang saya pegang tuh sih sepinter-pinternya kita niru ya Mas ya.
rezeki itu udah diatur Udah gitu loh diatur, Mas. Kita benar. mau niru, mau plagiat kayak apapun, kalau misalkan rezeki kita segini ya segini gitu loh. Tapi ya harus usaha kan ya, harus usaha gitu. Yang penting bersaing sehat aja lah. Betul. Dan kalau di usaha di bisnis itu kan orang paling bisa nirunya kan kelihatan dari luar secara konsep nih. Iya. Tapi kan operasional teknis Internalnya, internal tuh kan banyak yang nggak teknis. ketahuan kan. Detail-detailnya. Iya, Ya itu kayak feelingnya tadi aja gimana. si bumbunya, oh ternyata caranya mainnya beda setiap orang itu kan, itu udah sesuatu yang agak sulit ditiru kan. Polanya SDM-nya gimana gitu loh. Terus misalkan kamu sebagai owner termasuk orang yang misalkan telaten sama tim, sedangkan orang yang niru ternyata nggak telaten, itu hal-hal yang kayak yang nggak bisa segampang itu ditiru kan. Proses Mas, balik lagi ke proses. Kayak dulu saya pertama buka itu, jujur saya jualan sendiri Mas. Maksudnya saya sendiri ikut terjun. Nah, itu saya ikut terjun, dibantu sama 2 tetangga gitu waktu itu kan. Saya ikut terjun, lambat laun alhamdulillah dikasih rame, dikasih lancar. Akhirnya kan sampai keteteran gitu, saya nambah lagi dari 2, 3 dan seterusnya gitu kan. Emang awalnya sih harus terjun sendiri gitu, biar tahu kayak apa sih flow-nya itu kayak apa, terus teknisnya kayak apa, ini harus habis ini mau ngapain gitu tuh. Kita harus ngelakuin sendiri dulu sebelum kita merintah orang gitu loh Mas. Kalau dulu tapi awalnya gimana sih? Ini malah harusnya ditanyain di awal tapi malah lupa. Flashback. Awalnya akhirnya dari nol buka terus bisa jadi rame, itu prosesnya gimana Pak? Kan ini di dalam gang. Di dalam gang. Orang yang hidupnya dari kecil sampai gede di Pekalongan tok juga mungkin belum tahu konsepnya Warmindo. Iya, malah terkesan asing ya sama nama Warmindo itu apa sih? Nah, itu gimana sih kamu kayak proses usahanya gimana sih kayak untuk memperkenalkan ini? Yang penting tuh sambil tambahkan ya Pak. Yang penting tuh kalau saya sih selalu positive thinking Mas. Apa aja selalu positive thinking, nggak pernah suudon lah. Ibaratnya saya menghindari suudon yang enggak ini kalau kayak gini nanti gimana gitu. Pokoknya yang bisa dikerjain sekarang ya dikerjain aja sebaik-baiknya gitu kan. Waktu itu kan saya memang usaha ini kan karena untuk mengisi waktu luang satu. Jadi entah itu profit ataupun enggak, yang penting saya jalan dulu deh, nyoba dulu biar tahu gitu kan. Pertama saya masih terjun, ya sampai sekarang kadang saya masih terjun Mas. Dibantu 2 tetangga, terus bukanya kan waktu itu habis isya Mas. Pertama buka warung itu 2 tahun yang lalu tuh habis isya. Habis isya sampai sehabisnya orang lah, kadang jam 1, kadang jam 2. Nah, seiring berjalannya waktu, alhamdulillah makin dikenal nih Warmindo tuh. Segmennya awal tuh waktu itu teman-teman dulu. Teman-teman saya posting di Instagram, di WA, di Facebook gitu. Teman-teman, oh Fandi punya Warmindo tuh apa sih? Kan pada mampir, lambat laun yaitu mulut lewat mulutnya jalan. Terus iklannya jalan sendiri sambil saya posting tiap hari. Nah, di situ alhamdulillah makin rame nih dari isya sampai tutup gitu. Terus banyak juga kan kayak yang sales gitu kan Mas, yang nyaranin, Mas Fandi buka dari siang dong gitu, biar kalau siang aku bisa istirahat di sini gitu kan. Akhirnya saya mikir-mikir, kenapa saya nggak buka dari siang aja nih gitu kan. Waktu itu pertama awalnya kan masih ngontrak Mas, saya ngontrak itu kan sayang kalau nggak dimaksimalin gitu. Saya buka dari siang Saya buka dari siang, alhamdulillah juga rame, otomatis kan juga nambah SDM kan Mas, yang tadinya cuman dari isya sampai tutup. Saya harus nambah 1-2 orang lagi buat yang jaga siang. Nggak diduga-duga siangnya malah rame Mas, jam istirahat gitu. Terus kalau siang-siang tuh kan banyak mas-mas dari marketing gitulah, entah dari bank, dealer mobil, asuransi, leasing gitu kan, pada main di sini, pada ngerekap laporan di sini gitu. Kadang buat tempat meeting juga. Ya padahal warung tapi buat tempat meeting. Di situ malah alhamdulillah rame. Terus sempet waktu itu ada yang nyaranin lagi Mas, 24 jam gitu.
setelah dari siang buka sampai berapa bulan saya mikir, oh iya 24 jam kayaknya keren nih gitu kan. Saya coba waktu itu, saya tungguin sendiri tuh Mas. Saya sendiri, kadang sama tetangga juga. Cuman dari jam 3 pagi sampai jam 7 tuh pasif gitu loh Mas. Kurang efisien. Akhirnya cuman berjalan seminggu 2 minggu lah waktu itu. Ini kayaknya kurang ideal kalau buat 24 jam itu kan identiknya wilayah kampus yang rame sama orang ngerjain praktikum, orang rantau gitu kan. Orang ngerjain tugas gitu. Akhirnya cuman bertahan seminggu 2 minggu, akhirnya balik lagi ke siang waktu itu. Dari siang sampai sekarang, dari siang dari jam 9 sampai jam 1 kadang jam 2 sehabisnya orang lah. Tapi sekarang dari jam 9 itu ya? Dari jam 9. Anak-anak berangkat jam 8. Jam 8 tuh siap-siap dasaran, kalau orang Pekalongan tuh bilang dasaran. Kayak bikin nasi, terus ngerebus air kayak gitu loh, bersih-bersih dulu gitu. Sampai jam 1 jam 2. Ini soalnya kalau dilihat, ini juga kalau dilihat sih tantangannya ini sih. Habis bikin kayak gitu memeliharanya ya kan. Memelihara apa Mas? Ya maksudnya kalau nggak tadi nggak bersih-bersihnya Kak. Detail gitu kan, kayak tumpahan gitu kan. Kita selalu cleaning, malah general cleaning Mas. General cleaning tuh dilakukan pas tutup sama pas mau buka. Jadi pas tutup itu kerjaannya yang shift malam. Shift malam selesai dia bersih-bersih semuanya. Nanti yang shift pagi juga bersih-bersih ulang. Jadi cross check apakah ada yang tertinggal nih, entah satu puntung rokok gitu loh. Satu puntung rokok yang terlewati gitu, yang pagi bisa jadi korek gitu kan di situ. Jadi 2 kali, pas tutup sama pas buka. Jadi sehari 2 kali. Terus ada lagi mingguan sama bulanan. Bedanya apa tuh? Setiap bulan tuh bukanya kita nanti mundur berapa jam gitu, kita ibaratnya cleaning tapi semuanya gitu loh Mas. Sampai kolong-kolong ibaratnya lah. Setiap detailnya dibersihin gitu. Ada tiap minggunya, ada tiap bulannya gitu. Karena warung kan sirkulasi orangnya kan tinggi Mas. Jadi harus diusahakan kebersihannya lah. Biar orang tuh betah di sini gitu loh Mas. Ya betul. Yang penting itu berusaha maksimal mungkin lah. Pasang wifi nggak? Itu wajib Mas, fardu ain itu. Di sini pasang juga? Ada wifi. Karena yang paling diincer waktu itu sepengamatan saya Mas, orang Pekalongan tuh kan sukanya nongkrong. Ya. Saya udah berpikir bahwa kalau saya buka Warmindo di Pekalongan, polanya bakal berbeda. Kayak yang ada di Jogja. Di Jogja tuh kan kebanyakan orang makan habis pulang gitu kan, cabut gitu kan. Biasanya cuma buat tempat transit, nunggu jam kuliah atau apa, nanti dia makan atau nongkrong sebentar, terus dia pulang. Tapi kalau di Pekalongan saya lihat polanya tuh orangnya suka nongkrong Mas. Suka betah berlama-lama entah di kedai, di warung, di kafe, coffee shop gitu kan. Jadi harus saya maksimalin di situ. Apa sih yang menunjang buat mereka betah itu apa gitu kan. Saya kasih colokan di tiap titik di mejanya. Setiap meja tuh ada colokannya. Terus saya sediain wifi. Wifi itu dulu pertama 10 MB masih keteteran, masih lemot gitu segala macam. Terus saya upgrade lagi jadi 20 gitu. Nanti rencananya sih mungkin saya upgrade ke 50 atau 100. Jadi mantap. Biar biar orang-orang tuh kenal Warmindo tuh mereka nyaman, mau nyolok HP, mau nyolok laptop, terus koneksinya kenceng gitu kan. Jadi mau ngerjain tugas di Warmindo aja, mau mabar di Sajiwo aja gitu. Rencananya juga nanti saya mau ngadain turnamen Mobile Legend. Turnamen Mobile Legend, cuman koneksinya dulu saya mau benahin, biar proper gimana, nanti saya kontak lah IO yang mau ngadain lomba di sini. Biasanya ini juga provider telco itu biasanya mau jadi sponsor kayak Bisnet, Indihome gitu biasanya. Lagi rame itu Mas, turnamen Mobile Legend, PUBG itu.
EOV yang gitu-gitu kan. Padahal saya sendiri nggak ngegame. Saya terakhir ngegame itu PS2. Aku juga nggak ngegame. Karena aku ngerti kalau aku ngegame itu pasti lupa waktu. Pasti ntar kayak aku sekarang mungkin kayak pulang kantor, main game, ntar tiba-tiba udah pagi gitu kan kayak aduh bahaya kan. Saya aja nggak ngegame itu masih banyak hal yang miss gitu loh Mas. Apalagi kalau saya ngegame gitu kan. Iya. Kadang kan kalau orang-orang ngomong kayak biar nggak stres, biar santai gitu. Ya orang sendiri-sendiri ya. Cuman buat aku mikir kayak hiburannya gitu. Ada orang yang refreshingnya ngegame, ada yang olahraga, ada yang nongkrong gitu kan. Ini rame kayak gini setiap hari atau hari ini karena ini hari Sabtu gitu? Alhamdulillah setiap hari Mas. Jadi nggak ada hari tertentu yang kelewatan itu. Ya paling tadi Jumat yang setelah. Iya, ya udah 2 tahun pas di warung lama itu, pas di depan, pas bangunan lama itu ya alhamdulillah nggak terpatok hari. Cuman kadang peaknya itu tadi hari Jumat, weekend gitu. Malah kadang itu Minggu terkesan sepi Mas, karena kan di sini segmennya dulu kan anak sekolah, kuliah, sama orang-orang kerja kan. Jadi kalau Minggu tuh malah kadang nggak lebih rame dari hari Jumat. Beda dengan kota-kota besar kan. Kalau kafe itu ramenya pas weekend, hari Minggu terutama. Di sini malah paling ramenya hari Jumat. Sip. Jadi yang tadinya disewa itu tanah itu juga atau gimana Pak? Tadinya apa pernah di tempat lain? Enggak, tanah yang cuma di depan aja dulu kan ceritanya, yaitu rentalan itu. Saya kan terhalang masalah garasi waktu itu awalnya. Terus saya sewa tanah tetangga itu buat garasi awalnya. Setelah buat garasi lah itu saya mikir mau buka warung tapi space-nya kalau di garasi nanti ditaruh mana warungnya gitu kan. Akhirnya garasi yang saya sewa itu tak jadiin warung. Garasi saya benahi, saya renov biar bisa buat parkir intinya gitu kan. Ekspektasinya tuh nggak yang muluk-muluk Mas dulu, karena saya bangun warung tuh kayaknya nggak bakal seramai ini, bukannya pesimis gitu ya, cuman lihat animonya gitu, Warmindo masih asing, tapi saya optimisnya tetap kasih space parkir lah, cuman kok nggak terduga-duga sampai meledak-ledak gitu Mas. Jadi akhirnya saya benahin parkiran, terus saya lebarin dapurnya gitu kan, saya tambahin kapasitasnya waktu masih di depan. Kesini malah yaitu tadi parkiran sampai melebar ke jalan, sampai itu saya nggak enak sama tetangga gitu kan. Akhirnya saya berusaha gimana caranya biar orang itu sama-sama nyaman lah. Kita kan cari nyaman satu sama lain gitu. Kalau sekarang berarti yang parkir di depan itu nyewa lagi? Enggak, yang sebelah kan memang lahannya tempat saya. Terus yang ngontrak itu alhamdulillah setelah warung itu saya kontrak 5 tahun awalnya Mas. 5 tahun, setelah jalan 2 tahun alhamdulillah nih rezeki saya lagi, yang punya tanah itu juga nawarin dibeli aja Mas gitu. Akhirnya saya beli sampai ke belakang. Akhirnya ya udah yang belakang saya bangun, sambil dibangun itu jalan yang depan sampai yang belakang jadi, terus depan bongkar, sekarang jadi parkiran total, dibongkar rata, terus pasang kanopi biar nggak kehujanan kan. Nanti kalau sini kan banyak space outdoornya, iya benar, kalau hujan bisa digiring ke depan. Jadi awalnya ngontrak jalan 2 tahun, alhamdulillah dikasih rezeki, dan rezekinya saya juga ditawarin dibeli aja gitu kan. Padahal kan kesempatan kayak gitu nggak datang 2 kali lah Mas ya. Langsung saya tanpa pikir panjang lah, ya udah gitu. Ini ngedesain siapa kan? Kalau secara konsep sih murni saya Mas, murni saya semua. Jadi saya tuh kan suka main nongkrong ke sana kemari, ke kafe, kedai, warung 1, 2, 3 dan seterusnya, sampai aku pengen bikin warung tapi yang beda gitu loh. Jadi satu warungku itu bisa untuk 3 konsep gitu loh Mas. Kalau Mas
Maman lihat kan yang depan tuh warung banget. Nah, masuk ke dalam nanti semi cafe, yang di atas nanti coffee shop banget gitu loh Mas. Ya, Jadi awalnya kayak gitu. Saya iseng, ini gimana bentuk bangunannya, ya saya sendiri yang mikir, cuman yang nuangin ke apa namanya software buat dikasihin ke tukang itu kan temen, ada yang arsitek gitu kan, Oke. ada yang interior design, saya suruh gambar ke software gitu. Awalnya gambar pakai Tangan aja. pakai tangan aja. Ini bangunannya kayak gini, terus ini lukisannya kayak gini, ini gambarnya kayak gini. Saya di situ sama dibantu temen lah ibaratnya. Oke. Alhamdulillah banyak yang suka, Iya. walaupun ngarang tok. Tadinya tak pikir itu keramik beneran loh, Van. Karena Enggak, lihatnya itu- dari foto kan. Itu tembok Mas, itu tembok. Terus saya suruh yang dulu gambar Jokowi Prabowo itu yang di depan itu, dia kan sering gambar. Segmennya dia tuh mulai dari playgroup sampai hotel. Jadi dia tuh liar lah pikirannya, udah ada konsep apa aja nih di. Cuman sebelum digambar kan konsultasi dulu mau digambar apa nih. Saya pengen perpaduan ada kayunya Mas, kayu sama batu marmer sama tembok polos gitu, diacak aja terus jadi kayak gini. Terus yang sini masih kosong nih, gambar apa waktu itu kan zamannya Pilpres Amerika. Iya. Nah, Donald Trump sama Joe Biden kan. Di situ Donald Trump kalah, terus saya isengin aja gambar apa namanya? Donald Trump lagi belanja Iya. kebutuhan Warmindo. Window. Ini tadi aku ke atas nggak ada bin bagnya karena hujan aja tadi ya. Kalau bin bag itu dipasang di atas nanti sekitar sore gitu Mas. Kalau udah adem gitu baru bin bag dinaikin. Kalau sekarang pasang bin bag nggak ada yang itu juga Mas, nggak ada yang mau nongkrong juga di situ, panas. Ya ini sih kalau siang sementara yang rame di bawah. Karena yang atas emang konsepnya outdoor kan. Iya. Ruang terbuka, jadi fokusnya atas itu buat sore sama malam. Ini lagi musim hujan, jadi kalau hujan bubar pada ke bawah. Tapi kan bawah udah saya tutup semua tuh, yang depan. Bawah, depan udah saya tutup semua, jadi bisa ketampung lah, insya Allah bisa ketampung. Cuman ini lagi musim hujan, jadi misbar Mas, Iya. limis bubar. Itu sih, maksudnya kayak ya itu mungkin ya yang bisa bikin naik turunnya pengunjung itu salah satunya hujannya itu karena karena di sini outdoornya banyak banget. Sip. Ya udah Van, sukses terus. Amin. Sukses terus usahanya. Mungkin nanti akan nambah usaha yang lain lagi yang tadi dicita-citakan. Amin. Pokoknya kayak ya mungkin orang lain lihat kayak ini kayak biasa aja, tapi mungkin justru setelah aku ngobrol tuh banyak hal-hal yang kayak oh memang ternyata ini harus execution excellent, harus Execution excellent. terus juga apa namanya kamu juga punya visi misi yang mungkin Jangka pendek, jangka panjang. Betul, yang mungkin tadi kayak masih angan-angan, tapi ya nyatanya gara-gara itu juga apa namanya ini semua bisa jalan gitu kan. Iya. Sip Van, thank you. Sama-sama Mas Sukses terus Muhammad. pokoknya. Sama-sama Mas. Mantap. Mantap.